Eh, Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang tuna ganda eh, bersama saya sendiri, Yusafat Gadri Wirabaktinusa, dan Mbak Navia Tunisa. Next. Yang pertama ada pengertian. Tuna ganda merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas secara bersamaan, seperti kombinasi antara gangguan fisik dan intelektual. Tuna ganda juga dapat diartikan sebagai individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, misal anak yang memiliki hambatan atau gangguan dan kebutuhan belajar secara khusus, yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, atau lainnya. Next. Tuna ganda menurut Halan dan Kaufman, tuna ganda adalah kondisi ketika individu menghadapi kombinasi dua atau lebih hambatan utama dalam kemampuan fisik, intelektual, atau sensorik yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan pembelajaran. Lalu ada menurut Smith, tuna ganda adalah istilah untuk menggambarkan individu dengan kebutuhan kompleks yang melibatkan disabilitas ganda, seperti gangguan motorik dan keterbatasan kognitif, yang membutuhkan dukungan teknologi asistif dan khusus. Next. Next. Selanjutnya ada macam-macam tuna ganda. Ada tunanetra, tuna daksa, tunanetra, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunagrahita, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, lalu ada tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Penyebabnya salah satunya ada faktor genetik, komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, lalu ada penyakit atau cedera setelah lahir, ada juga paparan obat atau zat beracun, dan ada juga penuaan dan degenerasi. Next. Karakteristiknya ada kesulitan komunikasi, gangguan mobilitas, keterlambatan kognitif, dan masalah perilaku. Slide selanjutnya kan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Nafi. Terima kasih Mas Yosafat yang telah memaparkan materinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Ini ada ciri-ciri anak tuna ganda. Yang pertama itu memiliki kombinasi dua hambatan atau lebih. Nah, jadi anak tuna ganda ini biasanya punya dua atau lebih ini ya, kayak kekurangan gitu. Contohnya misalnya kombinasi antara tunanetra dan tunagrahita atau kombinasi antara tunarungu dan tunawicara dan lain sebagainya. Kemudian sering berperilaku aneh tanpa tujuan yang jelas. Kemudian juga anak tuna ganda ini terhambat dalam melakukan kebutuhan dasar seperti misalnya memakai pakaian sendiri dan kebutuhan dasar lain kayak makan, minum gitu terhambat gitu ya anak tuna ganda. Kemudian yang keempat, terhambat dalam melakukan interaksi sosial. Dan yang terakhir, mengalami keterlambatan fisik dan motorik. Selanjutnya ada klasifikasi atau tingkatan ya dari anak-anak tuna ganda ini ada tiga. Yang pertama, anak dengan hambatan majemuk atau tuna ganda tingkat ringan. Nah, ini biasanya contohnya ya, anak yang ada kelainan tunanetra ringan dengan kombinasi tunarungu ringan. Nah, ini termasuk masih ringan karena masih mungkin untuk dilayani atau dididik dengan kurikulum SD atau SLB yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut. Kemudian anak dengan hambatan tuna ganda tingkat sedang itu lebih tinggi lagi ya, tingkatannya udah lebih parah dari yang tadi. Yang pertama, contohnya anak yang punya kelainan tunanetra ringan dengan kombinasi
cerebral palsy gitu, tapi masih mampu dilatih. Nah, kelompok ini walaupun lebih eh, berat daripada yang pertama, tapi masih memungkinkan untuk dididik atau dilayani dengan kurikulum SLB yang dimodifikasi gitu ya, tapi tidak di SD biasa. Kemudian yang terakhir itu anak dengan hambatan majemuk tunagandanya ini udah sangat berat atau berat banget. Contohnya ini tunanetra dengan buta buta tuli gitu, tapi masih mampu rawat. Nah ini tidak mungkin lagi dilayani sama kurikulum SLB biasa gitu ya. Akan tetapi mereka ini udah butuh sama program pendidikan khusus gitu. Kemudian ada tantangan. Yang pertama adalah kurangnya aksesibilitas. Jadi untuk fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia ya umumnya kebanyakan dirancang untuk anak-anak dengan kebutuhan normal gitu ya. Anak-anak yang normal. Jadi minim sekali fasilitas pendidikan yang memang mendukung untuk mendidik atau memajukan anak-anak yang memiliki kekurangan seperti tunaganda ini masih kurang. Kemudian kurangnya pelatihan tenaga pendidik. Nah, jadi tenaga pendidik yang tahu, yang paham dan punya pengetahuan terkait kebutuhan dan bagaimana menangani anak-anak tunaganda itu masih minim dan juga kurang juga program pelatihan untuk tenaga pendidik gitu ya. Jadi menjadi tantangan tersendiri dalam proses belajar si anak tunaganda. Nah, yang ketiga, kurangnya teknologi pendukung. Seperti misalnya alat bantu komunikasi augmentatif itu ya, atau augmentatif alternatif. Nah, itu alat yang digunakan untuk membantu seseorang berkomunikasi atau berbicara selain dengan bicara. Contohnya ACC ini kayak gerakan, isyarat, objek, hingga teknologi yang memungkinkan anak-anak tunaganda berkomunikasi tanpa harus berbicara. Nah, itu masih kurang sekali di Indonesia. Kemudian ada stigma sosial. Nah, stigma sosial ini biasanya di lingkungan-lingkungan itu banyak yang tidak menormalisasi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak tunaganda untuk belajar. Jadi mereka sering kayak diremehkan atau didiskriminasi gitu, kayak mampu tidak ya gitu, kayak jadi kurang didukung gitu sama kayak udah pesimis dulu gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan dan menjadi hambatan juga bagi anak-anak tunaganda untuk eh, belajar gitu. Kemudian ada strategi intervensi. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi tadi apa namanya hambatan-hambatannya ya. Yang pertama ada pendidikan individual, yaitu merancang program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. Kemudian penggunaan teknologi asistif. Nah, itu bisa menggunakan perangkat seperti tablet dengan aplikasi komunikasi atau kursi roda yang mendukung mobilitas. Kemudian pelatihan guru, jadi diperbanyak gitu ya pelatihan guru untuk mengedukasi atau memberikan pelatihan khusus bagi calon atau tenaga pendidik agar memahami kebutuhan anak dengan tunaganda ini. Kemudian ada kolaborasi dari multidisiplin, nah dari berbagai bidang ya, yang melibatkan memang orang-orang yang ahli dalam bidangnya seperti terapis okupasi, psikolog, dan fisioterapis untuk mendukung perkembangan anak tunaganda. Nah, yang terakhir ada inklusi sosial, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif baik di zona sekolah maupun masyarakat. Nah, di sini ada satu studi kasus dari jurnal yang kami ambil. Jurnalnya sendiri berjudul Komunikasi Nonverbal pada Pola Interaksi Berkebutuhan Khusus Tunaganda di Masyarakat, volume 20 nomor 1
pada bulan Maret 2020. Nah, ini dalam jurnal ini ada sejumlah peneliti yang sempat melakukan penelitian kepada subjek yang bernama Memen, di mana si Memen ini adalah penyandang tuna ganda berupa kombinasi antara tunawicara dan tunarungu. Namun si Memen ini justru dengan kombinasi ini keterbatasannya, dia malah dianggap mampu berkomunikasi di lingkungan masyarakat sama tetangga-tetangganya. Nah, jadi kan walaupun tuna ganda pun masih bisa diberikan pendidikan gitu ya dari jurnal ini. Dari hasilnya sendiri, si subjeknya yang bernama Memen ini dapat menerima pesan dengan baik ya dari orang-orang sekitar. Contohnya melalui gerakan mulut dan isyarat tubuh orang lain yang berbicara kepadanya. Nah, Memen juga dapat mengirimkan pesan atau bisa merespon dengan caranya sendiri melalui sebuah gerakan tubuh yang biasa Memen gunakan. Nah, contohnya yang dipaparkan di jurnal, Memen ini bisa memahami kata sare. Ini adalah bahasa Jawa setempat, di mana sare ini artinya adalah tidur. Ketika si Memen bisa kayak ketika menaruh dua tangannya di mana di pipinya gitu, eh, dia bisa merespon isyarat tidur dengan menaruh dua tangannya di pipinya gitu ya. Kalau pengen tidur atau dia eh, kayak gini aja gitu, dia eh, merespon seperti itu. Dan beberapa kata lain sih sebenarnya. Jadi walaupun bisa ada kombinasi seperti ini, masih memungkinkan untuk penyandang tuna ganda itu bisa diedukasi atau diberi pendidikan agar minimal ini bisa komunikasi sama lingkungan setempat dan eh, bisa bertahan hidup gitu ya dengan eh, kebiasaan-kebiasaan gitu ya mengurus kebutuhan dasarnya sendiri. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Di sini ada referensi yang kami ambil untuk materi presentasi materi kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.